Abun dan walidun, dua-duanya diterjemahkan dengan ayah atau bapak. Tetapi ketahuilah keduanya ada perbedaan. Kata abun digunakan untuk makna umum, baik makna biologis maupun non-biologis, makna sebenarnya maupun makna kiasan atau julukan. Lelaki perawat dan pengasuh yatim disebut dengan abul yatama, abul aitam, atau abul yatim. Bahkan lelaki perawat dan pecinta kucing disebut dengan Abu Hurairah. Kata abun bisa digunakan untuk makna sebenarnya atau makna kiasan, makna julukan. Sedangkan walidun digunakan hanya untuk makna ayah secara biologis. Kesimpulannya, walidun hanya untuk ayah secara biologis, sedangkan abun bisa digunakan untuk makna sesungguhnya ayah biologis, juga makna kiasan ayah non biologis. Sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan perhatikan 3 kata ini. Ini semuanya fi'il madhi. Ain fi'ilnya terbuat dari alif. Dan alifnya ini asalnya dari wawu. Qala qawala, zaro zawaro, lama lawama. Nah, bagaimanakah cara membuat isim maf'ul, sigot isim maf'ul dari ketiga kata ini? Atau dari kata-kata yang ain fi'ilnya terbuat dari alif yang berasal dari wawu. Baik, seperti yang kita sudah pernah sampaikan, cara membuat isim maf'ul dari fi'il-fi'il itu adalah pertama dengan memberi huruf mim di awal sebelum fa'il. Ya, ini diawali oleh ma ya, ma. Terus wazannya kan wazan maf'ulun ya. Jadi kata fa'ala nih, maf'ulun. Maka qala juga, zaro dan lama ini sigot isim maf'ulnya menggunakan wazan ini, maf'ulun. Tetapi perhatikan, qala huruf fa'ilnya apa? Qaf kan? Maka menjadi maf, jadi mak. Terus alifnya diubah menjadi wawu. Kan alifnya kan ain fi'il. Alif ini kan ain fi'il. Maka ain fi'ilnya jadi didomakan kan? Maf'u, jadi maf'u. Tambahkan wawu, jadi maf'u. Terus lam fi'ilnya kan lam, maf'ulun. Qala isim maf'ulnya adalah maf'ulun. Ini asalnya. Tetapi ketahuilah, maf'ulun ini ada huruf ilat wawu sama-sama dua-duanya. Yang pertama wawu doma, yang kedua wawu sukun. Dua-duanya sama-sama huruf ilat. Nah, dalam teori tasrif, dalam teori sorof, kalau ada dua huruf ilat berdekatan bergandengan, itu tidak boleh terjadi. Lalu gimana? Dibuang salah satu. Gitu. Maka asal katanya maf'ulun, maka yang dibuang yang mana? Huruf ilat yang pertama, ininya dibuang. Jadi perhatikan prosesnya, perhatikan ya. Asalkan maf'ulun, tulis mak. Ini kan wawunya yang dibuang kan yang pertama, berarti yang ini yang muncul kan, yang sukun, berarti sukun. Ini sama lun. Maf'ulun, bisa nggak baca gitu? Karena nggak bisa, maka semula fa'il ini qaf ini asalnya adalah sukun. Namun karena berat mengucapkannya, susah mengucapkannya, maka yang huruf fa'ilnya didomain. Kenapa? Karena pasangan wawu kan doma. Pasangan wawu mati itu doma. Maka asal katanya maq'ulun menjadi makulun, seperti itu. Ini yang dipakai. Ini mah wazan aslinya, wazan asalnya
lalu diubah dari qola menjadi maqwulun, ini pun prosesnya. Nah, ujung hasilnya adalah maqulun. Gitu. Huruf wawu yang satu, yang pertama yang ain fiil dibuang. Begitupun zaro. Zaro gimana sih maf'ulnya? Zaro menjadi mazurun. Lama malumun. Gitu. Malumun. Khofa apa? Khofa makhufun. Daro madurun. Tofa matufun. Dan seterusnya. Kesimpulannya, kalau kita menemukan fi'il yang ain fi'ilnya terbuat dari alif dan alif ini bermula dari wawu asalnya, maka ketika ditasrif diubah ke sigot isim maf'ul, maka menjadi seperti ini: maf'ulun, mazurun, malumun, makhufun, matufun, dan seterusnya. Lihat papan tulis lagi. Zada, soda, dan aba. Ini adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya alif, tetapi alifnya berasal dari ya. Zada asal katanya adalah zayada. Zayada. Soda asal katanya adalah soyada. Aba asal katanya adalah ayaba. Nah, bagaimana cara membuat isim maf'ul dari fi'il madhi yang ain fi'ilnya alif berasal dari ya? Gampangnya begini. Pertama, sama diawali oleh mak juga. Terus berikutnya adalah fa fi'ilnya munculkan dan harokatnya dikasrohkan. Kenapa? Karena ini alif berasal dari ya. Jadi mazidun. Mazidun, zada menjadi mazidun. Enggak mazyudun. Asalnya ini mazyudun. Kalau ngikutin pola maf'ulun, asalnya adalah mazyudun. Asalnya mazyudun. Cuman pengucapannya tidak enak untuk diucapkan. Maka asalnya mazyudun menjadi mazidun. Ini yang akhirnya. Hasil akhir dari isim maf'ul untuk fi'il madhi yang tengahnya alif dan alifnya berasal dari ya, maka isim maf'ulnya adalah menggunakan ya, tidak lagi menggunakan wawu. Mazidun. Bagaimana kalau soda? Kalau soda gimana jadinya? Soda masidun. Kalau aba, ma'ibun. Ma'ibun. Zada itu artinya menambahkan. Berarti kalau mazidun artinya apa? Yang ditambahkan. Ingat ada ungkapan fi'il mazid. Itu artinya adalah fi'il yang ditambahkan atau fi'il yang ditambahi huruf-huruf tertentu. Fi'il mazid. Soda artinya memburu. Berarti masidun yang diburu atau buruan. Aba mencela. Mencela atau menghina ya. Dia kata aib. Aib kan celaan. Nah, kalau ma'ibun artinya apa? Yang dihina atau yang dicela. Begitu cara membuat isim maf'ul dari fiil-fiil yang ain fiilnya alif tetapi alifnya berasal dari huruf ya. Demikian. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.